Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dave. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah anak Joel Kids. Karena itu, perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mengikuti semua acara dengan semangat dan sungguh-sungguh. Eits, jangan sambil tiduran dan sambil makan ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mintalah papa mama untuk mendampingi kalian selama ibadah. Nah, yang keempat, jangan lupa ya, follow Instagram Joel Kids Ministry untuk informasi dan kuis-kuis Alkitab. Dadah! Kita saksikan bersama-sama ibadah anak online Joel Kids. God bless you. Bye. Hai adik-adik Joel Kids, kembali lagi nih dengan Kak Stevi di sini. Sebenarnya tuh Kak Stevi mau pergi nih sama Kak Shirley. Cuma Kak Shirley-nya mungkin belum siap kali ya. Coba ya Kak Stevi telepon dulu. Halo Kak Shirley. Halo Kak. Iya Kak Shirley, kamu sudah siap belum? Aku mau jemput kamu nih. Sudah Kak, aku sudah siap. Kalau gitu siap-siap situ ya di rumah ya. Aku jemput kamu sekarang ya. Oke Kak, aku tunggu ya. Oke, bye-bye. Dah. Kak Stevi jemput dulu ya Kak Shirley ya. Siap, cus. Hai adik-adik Joel Kids, kembali lagi nih dengan Kak Stevi. Kali ini Kak Stevi sudah ditemenin nih sama Kak Shirley. Hai Kak Shirley. Hai Kak Stevi, hai adik-adik. Semuanya, kita sudah siap mau pergi kemana nih Kak Shirley? Kita mau ke Star City. Apakah adik-adik sudah siap juga? Siap. Yo, kalau sudah siap, sebelumnya kita kalau mau berangkat ini kita harus ngapain dulu ya Kak ya? Harus berdoa dulu Kita harus Kak. berdoa dulu. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa dulu. Kak. Ya gimana Kak? Kak Stevi kok gelap ya Kak? Coba Oh iya, dulu ya, Kak, ya. oh iya pantesan. Oke, kakak bentar ya Kak, bentar ya adik-adik. Kakak copot dulu kacamatanya. Nah, gini jelas kelihatan Iya, adik-adik ya. Kak. Oke, yuk kita lipat tangannya, lipat tangan kita tutup mata. Siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. selamat pagi. Selamat pagi. Sebentar, Kami kami mau mulai mau memuji, menyembah menyembah namamu. namamu. Tuhan Yesus hadir di ibadah di ibadah Joel Kids Joel Kids hari hari ini. sertai Tuhan Sertai dari Tuhan awal dari awal hingga akhirnya. akhirnya. Biar Tuhan Yesus Biar Tuhan Yesus yang menyertai. Terima Terima kasih Tuhan. kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan kami Yesus berdoa. Kami berdoa. Yang semangat menghadapi hari ini katakan amin. Oke, yuk. Kita berangkat. Kok sepi ya Kak? Sepi. Ini bisa nyala nggak Kak? Oh bisa tuh ya, mobil baru. Oke Kak. Kalau Nyalain gitu dong. kita nyalain ya Kak. Oke, siap, Gimana Kak. nyalainnya Kak? Gini ya Kak? Iya. Oh yang ini. Iya, oh ya. Asik ya Kak lagunya ya Kak. Asik tuh Kak. Yuk kita nyanyi Enak ya. ya. Yuk adik-adik ikutin kakaknya nyanyi ya. Wah seru juga ya Kak Seri lagunya ya. Wah musiknya enak Kak Seri. Enak Kak, keren Kak. Kita kata sama-sama ya. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji namanya. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau bernyanyi bagi Dia dengan segenap hati memuji Tuhan, bersyukur karena kebaikannya, dengan segenap kekuatan bernyanyi bagi Dia, tinggikan namanya. Sekali lagi ya, kita nyanyiin bersama-sama. Sudah siap. Haleluya.
hadiah-hadiahnya ya. Asik ya kak lagunya. Wah, kita udah sampai di Star City Kak Shirley. Iya kak, Keren ya. kak. Oh, adik-adik sama Kak Shirley, aku punya tebakan nih buat Kak Shirley sama adik-adik di rumah. Apa, Besok Kak? itu hari apa? Besok hari Senin. Ya kan Maksud adik-adik. Kak Stef itu memperingati hari apa? Besok tanggal 17. Betul, tanggal 17. Bulan apa kak? Bulan Agustus, Kak. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka. Betul sekali. Kenapa kita bisa merdeka, Kak Shirley? Karena ada para pahlawan yang berjuang kak membela bangsa kita. Betul sekali Kak Shirley. Karena pada waktu itu ada penjajah, ada para pahlawan yang membela kita, membela bangsa Indonesia, maka kita bisa merdeka. Kak, Ya, tapi kita juga loh kak. Punya pembela ya Kak ya? Kita punya pembela yang memerdekakan kita. Hidup kita ya Kak? Iya, Oh Kak. iya, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tapi Kak, kita nggak bisa tuh cuma hanya bilang oh Tuhan Yesus, kita harus memilih Iya kak. Tuhan Yesus sebagai kebenaran Pembela. dan Iya, betul, pembela Kak. hidup kita. Karena apa adik-adik? Yesus Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Yuk adik-adik yang mau memilih Tuhan Yesus sebagai pembelanya, kita tepuk tangan bersama-sama. Yuk kita semua semangat ya. Iya kak. Siap adik-adik, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yuk siap semuanya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yo adik-adik semuanya yang memilih Tuhan Yesus sebagai pembela kita, mari tepuk tangan bersama-sama. Yeay, tepuk tangan di atas. Gerakkan kakinya yuk. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Adik-adik siap? Tak mau ku hidup bagi dunia
Marilah kita gerakan kaki kita bersama-sama ya. Oke kak. Ikutin kakaknya. Wah, keren semua itu adik-adiknya. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin apa Kak Shirley? Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ayo gerakin kakinya lagi. Adik-adik, ayo itu masih memilih Tuhan Yesus sebagai pembela kita kan? Ayo ikut goyang bersama-sama ya kak ya. Satu, katakan amin. Nah kak, Ya Kak Shirley? kita kan tadi sudah memilih yang benar. Betul. Kalau kita memilih yang benar, hidup kita pasti Lebih dari pemenang. Ayo adik-adik Joel Kids yang lebih dari pemenang, bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini bersama-sama. Yuk semangat. yeay. Ayo semuanya, tepuk tangannya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Ibu telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Adik-adik Joel Kids yang mengatakan dirinya bahwa dirinya lebih dari pemenang, mari kita gerakan tubuh kita bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Ibu telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Hore, yang percaya dan yang lebih dari pemenang katakan amin.
Nah, Kak, tadi gimana, kita Kak? sudah lebih dari pemenang ya adik-adik. Betul sekali Kak. Tapi Jangan lupa tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan harus selalu ditinggikan dan dimuliakan. Betul sekali Kak Iya Shirley. Kak. Berarti hari ini kakak mau ajak adik-adik sekalian, kita mau berdoa, kita mau nyembah Tuhan bersama-sama. Yuk, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita mau menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Ya Tuhan Yesus, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. katakan sungguh ku Sungguh rindu. ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Allah Roh Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. katakan sama-sama adik-adik, Yesus Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Jamah setiap hari Tuhan. jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Biar jamahan dari Tuhan itu yang kita terima hari ini. ikut Adik-adik, mari kita nyanyikan lagi dari hati kita yang paling dalam. urapanmu. Katakan kita rindu, Rindu selalu kita rindu dekat dengan Engkau dekat Tuhan. denganmu,
Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Untuk Tuhan. pagi hari yang dahsyat ini Tuhan. Untuk pagi hari yang dahsyat Tuhan. ini Tuhan. Tuhan, Siapkan hati kami. siapkan hati kami. Siapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Siapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu Biarlah firman-Mu berkata-kata dalam hidup kami. berkata-kata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami berdoa. Hati-hati yang siap kita berkata. Amin. Star City adalah sebuah kota yang ramai. Gaya hidup yang modern tentulah menjadi bagian Star City. Tak lupa semua hal yang sedang viral ada juga di kota ini. Apa aja ya yang sedang viral? Kita lihat yuk teman-teman kita. Wah, seru sekali ya teman-teman kita. Pokoknya Star City memang kota yang paling TOP-BGT deh. Sekarang ayo kita ikuti teman-teman kita tadi. Ternyata kumpul di kedai French fries milik papanya Glenn. Kita ke sana yuk. Hai guys, nih aku lagi lihat YouTube dancer baru nih. Keren kan? Iya Ken, dressmu jadi tambah keren loh. Aku juga lagi buat video TikTok sebanyak mungkin biar ada bahan buat diupload. Hai guys, boleh gabung gak ini? Tentu saja. Sini Joy, pada ngobrolin apaan? Ini loh, kita lagi mau ngobrolin kesukaan kita masing-masing. Aku suka ngedance, Glenn suka main TikTok, sedangkan Wina dia lagi suka main sepedaan tuh. Kalau kamu Joy lagi suka apaan? Wah, keren-keren ya kalian. Kalau aku nih, aku lagi suka mengamati luar angkasa. Aku punya alat yang canggih. Oh iya Joy. Ceritamu seru loh. Terus gimana keadaan luar angkasa? Kita bisa lihat dengan jelas. Ada bulan, bintang, UFO, bahkan ada alien loh. Ah, masa sih ada alien? Iya, mana mungkin ada alien. Terus ada apa lagi? Ada planet-planet. Beneran? Semua bisa terlihat dengan jelas. Aku mau ikutan lihat dong. Boleh ya? Boleh sih, tapi bohong. Maksudmu gimana Joy? Kamu beneran punya alatnya nggak sih? Wah, ya enggak lah. Ya lihat aja, langsung di langit. Kan kamu bisa lihat tuh, bulan, bintang. Ha, kena kau. Ah Joy, gak asik ah. Sudah dengerin serius, malah ngaco. Iya kali Joy, jangan suka bohong lah. Emangnya kamu suka kalau dicap jadi pembohong? Ya enggak sih. Maaf deh kalau gitu. Ya udah. Aku pulang ya. Mau bantuin mamaku. Siapa tahu warung ramennya rame hari ini. Bye. Waduh, kasihan ya teman-teman kita. Mereka dibohongi sama Joy. Ternyata cerita Joy adalah cerita bohongan. Ayo, siapa adik-adik yang suka bohong? Gak boleh ya, kan ada lagunya. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Hingga suatu hari, di hari Minggu, mereka punya janjian lagi untuk bermain di taman. Kita lihat yuk. Hai Glenn, kamu sudah datang. Aku boleh ikutan main ya? Boleh aja sih, tapi janji ya, kamu jangan bohong lagi kayak kemarin.
Iya, pokoknya aku boleh main ya sama kalian. Wah, adik-adik seru sekali ya permainan mereka. Mereka sangat bersukacita. Tiba-tiba Joy berteriak dan teriakannya sangat mengagetkan yang lainnya. Aduh, tolong, aduh sakit. Joy, kamu kenapa? Sakit ya? Kamu kenapa sih? Glenn, Ken, sini bantuin. Ayo, kita bawa Joy pulang aja ya. Apa mau ke rumah sakit? Sepertinya Joy sangat kesakitan. Jangan ke rumah sakit, aku takut. Pulang ke rumahku aja ya. Iya Glenn, ayo kita gendong Joy. Mereka berdua sangat bersusah payah menggendong Joy dan membawanya pulang ke rumah. Di tengah jalan, kira-kira apa ya yang terjadi? Sabar ya Joy, sebentar lagi kita sampai ke rumah kamu. Iya Joy, gimana? Kepalamu masih sakit? Hahaha, prank, berhasil. Kamu keterlaluan ya Joy. Kita sudah capek-capek gendong kamu. Ternyata kamu malah bohong lagi. Loh, santuy bos, ini bukan bohong. Aku cuma ngeprank kalian aja. Kayak yang lagi viral di TV tuh loh. Dan ternyata berhasil kan? Gimana? Aktingku keren gak? Siapa tahu besok aku jadi artis deh. Joy, dari kemarin kamu bohong terus. Mau prank-prank kayak apa namanya tetap bohong. Iya Joy, kita sudah panik banget. Takut kamu kenapa-napa. Malah kamunya gitu. Males main sama kamu. Aku gak suka punya temen yang suka bohong. Udahlah, yuk kita pulang aja. Aku cuma mau ingetin kamu Joy. Kamu jangan suka bohong. Apapun itu namanya, mau prank, mau prung, namanya bohong ya tetap bohong. Kok pulang? Jangan marah dong. Maafin aku. Adik-adik, sekali lagi Joy melakukan sebuah kesalahan, yaitu berbohong lagi. Ya, walaupun dia menyebutnya sebagai prank yang lagi viral, tetap saja perbuatan berbohong itu enggak disukai oleh siapapun. Glenn sedang ada di kedai french fries milik papanya. Dan tiba-tiba dia dengar sesuatu. Apa ya? Tolong saya, tolong. Suara siapa tuh? Kayak suara Joy ya. Coba dengerin lagi. Tolong. Glenn, tolong Glenn. Halah, palingan ngeprank lagi. Kenapa kamu? Mau bohong apa lagi? Kali ini beneran deh, gak bohong kok. Tolong bantuin mamaku. Mamaku jatuh kepleset. Tolong, mamaku pingsan. Please, tolongin. Dahlah, biarin aja. Ngapain nolongin Joy? Nanti kita dibohongin lagi. Yuk, kita main aja di taman. Please, janji. Ini nggak bohong. Tolongin mamaku. Saat mereka mau meninggalkan Joy, datanglah Fanny menyusul Joy di toko milik Glenn. Ayo Joy, mamamu harus segera ditolong. Tunggu dulu. Jadi yang Joy katakan itu benar ya Van? Beneran Mama Joy jatuh terus pingsan? Iya benar kan? Makanya kita sedang cari pertolongan. Yaudah, yuk kita tolong mamanya aja dulu. Waduh, puji Tuhan. Akhirnya Fanny datang dan mengatakan bahwa yang Joy sampaikan adalah benar. Setelah mereka membawa Mama Joy ke rumah sakit, mereka melihat Joy sedang duduk merenung sendirian. Dan Glenn
mendatangi Joy. Joy, untung mamamu gak kenapa-kenapa. Kenapa sih Joy? Kamu suka berbohong? Apa kamu gak tahu kalau bohong itu dosa? Dan lagi, hampir aja mamamu celaka karena kebiasaan bohongmu itu. Gimana coba keadaan mamamu kalau tadi kita gak percaya dan kita langsung pergi ke taman? Iya Glenn, aku lagi merenung dan sangat menyesal. Selama ini aku bohong, aku buat prank dan aku senang. Tapi saat aku benar-benar membutuhkan pertolongan, nyaris gak ada yang mau menolongku karena aku sudah biasa bohong. Joy, kamu sepertinya terikat dengan dosa kebohongan ini. Kamu harus merdeka dan dilepaskan. Iya. Teman-teman, dosa bohong ini mengikatku sehingga aku senang kalau bisa membohongi kalian. Tapi akibatnya kalian jadi nggak percaya lagi sama aku. Joy, kamu harus minta ampun sama Tuhan Yesus dan minta Dia melepaskan kamu dari dosa kebohonganmu. Kamu harus merdeka dari dosamu. Mau mengikuti yang lagi viral boleh-boleh aja. Tapi kita juga harus lihat sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau ngeprank itu kan bohong, ya dosa lah. Iya Ken, sekali lagi maafin aku. Teman-teman, mau nggak kalian doakan aku? Oke, pasti Joy. Kita mau banget kok doain kamu. Adik-adik, hari ini kita belajar sesuatu. Sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah jerat yang mengikat kita. Kalau itu kebiasaan baik, tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau kebiasaan buruk yang kita lakukan, ujung-ujungnya akan menjadi sebuah dosa yang akan membelenggu kita. Adalah dosa apakah yang masih mengikat hidup kalian? Datang ke Yesus. Dia yang akan memerdekakan kita dari semua dosa kita. Shalom adik-adik semuanya, Kak Michael senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik di hari yang luar biasa, di hari Minggu, dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama walaupun masih lewat online ya adik-adik semuanya. Tapi minggu ini adalah minggu yang luar biasa karena besok kita akan memperingati hari yang luar biasa yang sangat bersejarah dalam sejarah Indonesia, yaitu betul sekali adik-adik semuanya. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang tahu yang hari ini, yang kali ini, yang tahun ini kita memperingati yang keberapa coba? Hah? Betul sekali, 75 tahun. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan. Kalau kita dulu tahu nih adik-adik mungkin yang di sekolah belajar sejarah kan, dikatakan bahwa bangsa kita ini pernah dijajah, pernah dibelenggu, pernah dijajah oleh bangsa yang namanya ada bangsa Belanda, negara Belanda dan juga Jepang yang menjajah bangsa kita. Dan itu adalah hal yang gak enak adik-adik. Kenapa? Penjajahan membuat yang dijajah, yaitu Indonesia yang dijajah, menderita dan kesusahan. Kenapa? Mereka gak bebas. Apa yang mereka miliki akan diambil oleh siapa? Oleh penjajah. Tapi hari ini kita memperingati 75 tahun kita merdeka. Dan itu karena jasa apa? Siapa adik-adik? Mereka percaya pasti Tuhan yang memberikan. Tapi ada orang-orang yang sudah berkorban untuk bangsa kita. Supaya kita bisa merdeka. Ada pahlawan-pahlawan yang sudah berkorban, yang sudah berusaha, yang ikut berperang. Supaya apa? Bangsa kita bebas dan merdeka. Contohnya misalnya ada Pak Soekarno yang apa? Membacakan teks proklamasi, mendeklarasikan bahwa Indonesia sudah merdeka. Dibantu dengan Pak Hatta. Dan juga ada ratusan bahkan ribuan pahlawan-pahlawan, bahkan mungkin jutaan ya, yang tidak disebutkan ya,
yang hari itu membela, berkorban supaya Indonesia bisa merdeka. Di Alkitab juga sama. Ada bangsa Israel adik-adik. Dan bangsa Israel hari itu dijajah oleh bangsa namanya bangsa Mesir. Mereka tinggal di Goshen dan hari itu bangsa Israel sangat menderita. Mereka harus bekerja dan tidak digaji. Mereka sering dipukul supaya apa? Mereka harus segera mengerjakan dan tidak digaji. Dan yang paling menyedihkan hari itu adalah bangsa Mesir mengambil anak-anak orang Israel yang baru lahir. Kalau dia itu laki-laki, maka bayi itu akan diambil dan dibuang ke sungai Nil adik-adik. Begitu banyak tangisan, begitu banyak kesusahan. Karena apa? Karena dijajah. Tapi hari itu Tuhan membebaskan bangsa Israel. Dia pakai Musa, dia pakai Joshua. Untuk apa? Membebaskan bangsa Israel. Dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan dari belenggu, dari borgol. Dan mereka lepas, mereka bebas dan mereka merdeka. Tuhan suka memerdekakan kita. Nah terus Kak, kalau hari ini apakah kita masih dijajah? Kan kita sudah merdeka Kak. Kok sekarang kita akan belajar merdeka dari dosa? Kita kan sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Nah adik-adik semua, ternyata sampai hari ini banyak di antara kita manusia yang masih dijajah, yang masih diborgol, yang masih dibelenggu, ditangkap oleh siapa? Oleh setan. Dengan cara lewat dosa adik-adik. Dosa menangkap kita, membelenggu kita, menjajah kita. Sehingga apa? Kita gak bisa hidup diberkati. Kita gak bisa hidup merdeka. Di awalnya dari mana adik-adik? Nah kalian mau tahu semuanya? Kalau sudah mau yuk tangannya dilipat lagi. Tadi Kak Michael masih lihat banyak yang goyang-goyang. Tangan dilipat lagi, kakinya juga dilipat sambil duduk. Perhatikan layar handphone kalian atau televisi atau laptop. Lihat sungguh-sungguh, matanya buka sungguh-sungguh. Ya, memperhatikan firman ini dan kita akan belajar sama-sama. Siap? Oke, mari kita belajar. Nah, adik-adik semuanya. Yang pertama nih adik-adik. Jadi bangsa Israel dijajah. Dan kita juga hari ini sedang dijajah oleh namanya dosa adik-adik. Dosa membelenggu, menangkap kita. Dimulai dari mana? Dimulai sebenarnya dari zaman Adam dan Hawa. Hari itu Adam dan Hawa merdeka adik-adik. Saat di Taman Eden mereka merdeka. Mereka penuh kuasa. Mereka berkata-kata dengan luar biasa. Kekuatan mereka luar biasa. Dan setan hari itu gak suka sekali melihat manusia. Dan ingin membuat manusia supaya ditangkap, dibelenggu oleh yang namanya dosa. Dan hari itu manusia ditipu dan membuat manusia jatuh dalam dosa. Dan hari itu manusia harus keluar dari Taman Eden. Dan sejak hari itu manusia ini berusaha lepas dari namanya belenggu dosa. Di tangannya Kak Michael sekarang ada belenggu nih. Ada borgol nih, tadi Kak Michael pinjem nih. Nah adik-adik semuanya, seperti tadi yang kakak katakan, manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Dan hari itu setan menangkap Adam dan Hawa, menangkap manusia dalam belenggu yang namanya dosa adik-adik. Dan hari itu manusia berusaha adik-adik. Bagaimana caranya supaya kita merdeka, supaya kita bisa lepas dari yang namanya belenggu dosa. Karena gara-gara orang berdosa, maka suatu hari nanti kalau dia mati, dia gak akan bisa masuk ke surga. Orang yang berdosa, maka semua yang dikerjakan, Tuhan berkata, semua yang kita kerjakan akan apa? Akan rusak semua. Doa kita gak akan dijawab saat apa? Saat dosa membelenggu kita. Karena itu manusia coba berusaha, gimana ya caranya? Dan manusia mulai mikir adik-adik. Mereka berpikir gimana caranya kita bisa lepas dari yang namanya belenggu dosa. Dari dijajah oleh dosa. Bagaimana caranya kita bisa lepas? Dan manusia mulai berpikir. Dan mereka berpikir, aku ada ide. Dosa pasti bisa diampuni, bisa lepas. Kalau kita berbuat kebaikan.
Wah, akhirnya mulailah orang-orang berbuat kebaikan. Mereka berkata, yuk kita buat kebaikan. Kita bagi-bagi sesuatu. Kita tolong orang. Supaya apa? Dengan kebaikan kita, kita bisa diampuni, bisa lepas dari belenggu dosa, dan kita bisa diterima di surga. Dan mereka coba, wah, hari ini Kak Michael bawa nih contoh misalnya, kunci juga. Dan mereka berkata, dengan kita berbuat kebaikan, bagi-bagi duit, ngasih berkat orang, beliin apa. Pokoknya kita berbuat kebaikan. Maka kita bisa buka belenggu dosa dalam hidup kita. Tapi masalahnya adik-adik, bisa nggak ya? Bisa nggak? Ternyata nggak bisa adik-adik. Ternyata nggak bisa. Ada juga yang berkata, Kak, aku ada ide. Pokoknya kita berdoa sungguh-sungguh. Kita ibadah sungguh-sungguh. Ibadahnya kepada siapa? Tapi gak usah sama Tuhan Yesus. Gak perlu. Kita pokoknya berdoa, kita kasih persembahan, makanan yang bagus-bagus buat Tuhan. Kita bersujud, kita berdoa, nanti kita bisa, dosa-dosa kita bisa bersih. Tapi gak usah pakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak butuh. Kita cuma berdoa aja ke Tuhan. Tuhan yang lain. Dan mereka berkata, kita pasti bisa bebas dari dosa. Bisa nggak adik-adik? Nggak bisa. Kenapa? Karena belenggu dosa atau borgol dosa ini punya kunci sendiri adik-adik. Dan ternyata nggak cukup kuncinya. Dan ternyata nggak cukup adik-adik. Contoh nih, kalau kalian punya mobil seperti ini. Mobilnya seperti ini. Kira-kira kuncinya apa? Kalau pakai kunci rumah, seperti gambar di sini bisa nggak? Nggak bisa kan, nggak cocok kan? Coba deh adik-adik sekarang ambil kunci rumah kalian, terus kemudian buka kunci motor deh, atau mobil punya papa kalian. Coba kalian buka, nggak akan kebuka kan? Nggak bisa kan? Atau sebaliknya, kunci nih, apa nih? Kunci rumah. Nah, pakai sekarang kunci mobil atau kunci motor papa kalian, dan kalian pakai untuk buka rumah kalian. Bisa gak kira-kira? Gak bisa adik-adik. Kenapa? Karena semua pintu harus punya kunci masing-masing. Gak pas. Kalau kunci mobil seperti ini, maka harusnya mobil dong. Kalau kunci rumah, maka harusnya kuncinya juga kunci rumah dong. Nah sekarang kalau dosa gimana adik-adik? Ternyata kebaikan, kita suka memberi, kita suka menolong, kita beribadah sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan yang bukan Tuhan Yesus, tapi ternyata itu gak bisa membuka dosa kita. Tuhan lihat dari surga, kasihan juga ya manusia ya. Oke deh, sebelum Tuhan Yesus lahir, aku kasih cara. Dengan apa? Setiap kali orang berdosa di bangsa Israel zaman dulu adik-adik di perjanjian lama, maka mereka harus mengorbankan anak domba atau anak lembu atau sapi. Mereka harus potong itu sebagai korban untuk menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang-orang di Israel pada zaman itu. Bayangin adik-adik, kalau sampai sekarang setiap kali berdosa supaya diampuni, kita harus potong, korbankan anak domba. Lah kalau dosanya sekali ya berarti sekali lumayan. Tapi kalau 100, besok berdosa lagi, besok dosa lagi, besok dosa lagi, besok dosa lagi. Tiap hari motong domba, bangkrut gak kita? Habis semua uangnya adik-adik. Tuhan tahu manusia gak akan bisa lepas dari dosa. Kecuali apa? Kecuali Tuhan Yesus yang datang ke dunia dan tebus kita, anak-anaknya. Di Efesus 1 ayat 7 dikatakan, di dalam Tuhan dan darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan akan dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan adik-adik semua? Yang bisa buka ini cuma apa? Pengorbanan dari Tuhan Yesus. Yang bisa membuka semua belenggu kita adalah saat kita datang kepada Tuhan Yesus adik-adik. Hari ini kakak bawa lambang salib. Darah Tuhan. Salib
yang artinya Tuhan sudah berkorban buat kita di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk apa? Supaya dia bisa buka semua apa? Belenggu-belenggu dosa kita. Caranya gimana Kak? Adik-adik mau belajar? Nah sekarang tangannya dilipat lagi dong. Tangan dilipat lagi, kakinya dilipat, matanya lihat melotot ke depan. Kak Michael mau kasih tahu apa yang mesti kita lakukan supaya kita bebas dari belenggu dosa. Siap? Yuk, sekarang yang pertama. Dikatakan di Roma 10 ayat 9. Nah, yang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hatinya. Nah, inilah orang-orang yang nanti akan dilepaskan dari belenggu dosa. Saat kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya. Ini cara yang pertama supaya kita bebas dari belenggu dosa. Kita datang pada Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita. Kita berkata, Tuhan Yesus, aku percaya. Aku percaya dan aku berkata, Kaulah Juru Selamatku. Maka Tuhan Yesus hari itu datang dan apa yang dia lakukan? Cuma Tuhan Yesus yang punya kuncinya. Untuk apa? Melepaskan kita dari dosa adik-adik. Dan sekarang manusia yang datang kepada Tuhan dilepaskan dari dosa. Itu yang pertama. Saat kita datang pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang pegang kuncinya adik-adik. Untuk membuka semua borgol-borgol belenggu dosa yang ada dalam hidup kita. Tapi yang kedua adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan adalah Allah Tuhan yang setia dan adil yang akan mengampuni kita semuanya. Jadi syarat yang kedua, kalau tadi kita sudah berkata Tuhan Yesus Kau Tuhan dan Juru Selamatku, aku percaya. Yang kedua apa yang harus adik-adik lakukan? Apa tadi? Ya, mengakui dosa kita. Saat kalian berdoa, kalian berkata Tuhan Yesus, ampuni aku. Tadi pagi Tuhan, aku sudah marah-marah sama mama. Karena dibangunin supaya mandi cepet-cepet dan harus ikut sekolah online. Aku jengkel banget, aku marah-marah sama mama. Sudah enggak kalian akui di hadapan Tuhan? Kalau kalian berkata Tuhan, sudah aku akui. Hari ini Kak Michael percaya kalian sudah diampuni. Dan semua dosa kalian dibersihkan. Karena kalian sudah mengakui semua dosa-dosa kalian. Luar biasa. Ini yang kedua. Tapi ada yang bahaya nih adik-adik. Ini yang ketiga. Nah, kalau sudah dibebaskan dari dosa, belenggu dosa seperti ini, Tuhan berkata di Markus 11 ayat yang ke-26. Kalau kamu tidak mengampuni, maka dosamu juga tidak diampuni. Artinya apa adik-adik? Kalau kita tidak ngampuni orang lain yang berbuat jahat sama kita, maka kita akan tidak diampuni. Artinya apa? Kita kembali ditangkap. Makanya kalau ada orang yang tidak mau mengampuni, tapi Kak mengampuni tidak enak, aku dipukul kemarin Kak. Aku tidak mau mengampuni. Kalau kalian tidak mau mengampuni, maka dosa, belenggu dosa akan langsung otomatis nempel sama kita lagi. Kenapa? Karena orang yang tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Artinya kalau berdosa, nempel terus adik-adik. Ada yang mau? Ada yang mau dosanya nempel lagi? Sudah dibebaskan, tapi nempel lagi kayak gini? Ada yang mau? Nggak mau kan? Kenapa adik-adik? Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mau mengampuni kesalahan dari orang lain. Ingat adik-adik, kita sudah percaya kepada Tuhan. Dengan mulut kita, dengan hati kita percaya, Tuhan akan bebaskan kita. Karena Tuhan yang punya kuncinya. Tapi yang kedua, kita harus akui dosa kita kepada Tuhan. Tapi yang ketiga yang penting juga adik-adik. Saat kita harus mengampuni. Kalau kalian mengampuni, maka Tuhan juga berkata, oh iya, dia mengampuni, dosanya tak ampuni juga, diampuni juga. Dan hari itu
adik-adik semua akan bebas dari semua dosa. Adik-adik mau? Tapi ada yang keempat nih adik-adik. Yang adik-adik juga harus ingat. Yaitu apa? Di Yohanes 5 ayat 14 dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Setelah kita bebas, setelah kita mengakui Tuhan, mengakui semua dosa kita. Dan setelah kita itu mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Yang keempat jangan lupa, jangan berbuat dosa lagi. Tapi Kak, kadang aku masih nakal Kak, kadang aku lupa, aku berbuat dosa lagi. Ada pengampunan buat kalian kalau kalian mengakui dosa-dosa kalian. Tapi ingat adik-adik, yang penting saat kita sudah diampuni, jangan lupa kita juga harus mengampuni. Hari ini Kak Michael mau berdoa buat adik-adik semuanya. Kalian mau hari ini dibebaskan dari belenggu dosa ini? Kalian mau? Kalau kalian mau, hari ini Kak Michael mau ajak kalian di tempat masing-masing. Kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Dan hari ini Kak Michael mau berdoa buat kalian. Tapi kalau kalian bermain tidak sungguh-sungguh, tentu tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh, hari ini juga di rumah masing-masing, Tuhan akan bebaskan kalian, adik-adik semua, dari belenggu-belenggu dosa. Dan kalian jadi orang-orang yang dimerdekakan. Kak, kalau sudah dibebaskan, kenapa emangnya Kak? Kalau kalian sudah dibebaskan dari dosa, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Artinya kalau kita sudah bebas dari dosa, upah kita atau kita tidak akan diberikan maut. Tapi diberikan apa? Diberikan kehidupan. Di mana Kak? Di surga. Kalau kita bebas dari belenggu dosa. Tapi kalau kita masih pakai belenggu dosa, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Artinya apa? Yang masih pakai ini perginya kemana adik-adik? Wah, perginya ke neraka. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Tapi kalau kita bebas dari belenggu dosa, upahnya apa adik-adik? Upahnya kehidupan. Di mana? Di surga. Adik-adik mau hari ini dibebaskan dari dosa? Tutup mata kalian dan kita akan sembah Tuhan sama-sama. Nah adik-adik semuanya, kita akan berdoa sama-sama, kita akan sembah Tuhan. Adik-adik yang mau dilepaskan, dibebaskan dari semua belenggu dosa, kalian boleh angkat tangan kalian dan satu taruh di dada kalian. Dan mari kita tutup mata semuanya dan kita mau berkata, sungguh besar pengorbananmu buat kami Tuhan. Hari ini Kak Michael mau ajak semua adik-adik yang ada di rumah, kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang punya kunci untuk membuka semua belenggu dosa kita. Untuk melepaskan kita dari perangkap setan. Dan kita semua angkat tangan kita, taruh tanganmu satu di dada. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita berkata, sungguh besar Tuhan pengorbananmu. Sungguh besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Adik-adik nyanyikan lagu ini sama-sama. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sama-sama, sungguh indah, sungguh indah. Sama-sama adik-adik, angkat tangan kalian, katakan, sungguh besar ya Tuhan. Pagi ini kami bersyukur buat pengorbananmu ya Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib. Kau berikan darahmu supaya kami semua ditebus. Supaya kami semua dibebaskan dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena pagi ini Kau membebaskan kami semua dari belenggu dosa. Kau yang membuat kami merdeka hari ini. Dan kami tidak lagi dijajah. Kami tidak lagi ditangkap. Kami tidak lagi dibelenggu, diborgol oleh setan, oleh dosa. Tapi hari ini kami jadi orang-orang yang merdeka. Kalian angkat tangan kalian adik-adik. Nanti Kak Stevi akan terus menyanyikan lagu ini. Kalian berdoa, Tuhan ampuni aku. Kalian berkata, Tuhan sucikan aku. Bersihkan hatiku hari ini ya Tuhan. Berdoa adik-adik, berdoa di tempat masing-masing kalian berdoa. Berkata, Tuhan bersihkan hati. Yang kedua, jangan lupa, kalau ada orang-orang yang menyakiti kalian hari ini, kalian berkata, Tuhan aku ampuni orang itu. Kalau dia papa mamamu yang hari ini membuat kau sedih mungkin, ucapkan pengampunan adik-adik. Karena saat kau mengampuni, ingat, dosamu yang banyak juga diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, maka dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan. Jangan mau dibodohi setan adik-adik. Jangan mau marah, jangan mau benci di hati kalian. Karena begitu kalian tidak mengampuni, setan akan pasang lagi belenggu dosa di tangan kalian. Dan kalian akan jadi miliknya setan. Tapi hari ini kalau kalian mengampuni, Tuhan akan lepaskan kalian dari semua perangkap setan, dari semua belenggu borgolnya setan. Kalian semua lepas. Tutup mata kalian, berdoa sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Adik-adik semua, mungkin ada di antara kalian yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kalian menyaksikan video YouTube ini. Adik-adik, saya mau ajak kalian semua, siapapun saudara, kalian boleh angkat tangan di tempat masing-masing. Ingat, Tuhan Yesus mau membebaskan kita. Tapi dengan syarat, saat kita berkata-kata dengan mulut kita, percaya di hati kita bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Karena itu kalau kalian belum, Kak Michael mau ajak yuk kita berdoa, tutup mata kalian, angkat tanganmu, taruh satu tangan di dada, dan ikuti doa Kak Michael. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya, dengan mulutku aku berkata, dengan hatiku aku percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Masuk dalam hatiku ya Tuhan, bersihkan hatiku dan catat namaku di kitab kehidupan. Supaya suatu hari nanti saat aku meninggal, aku bisa ke surga. Karena namaku ada di surga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Semua kita katakan amin. Luar biasa adik-adik semuanya. Jangan lupa habis ini kita akan berdoa sama-sama ya. Nah, semua siapkan hati kalian. Jangan buru-buru dimatiin loh ya. Siaran YouTube streamingnya hari ini. Saksikan dan doakan dulu bangsa kita. Dan sama-sama kita percaya bangsa kita akan diubahkan Tuhan. Dilawat Tuhan dengan luar biasa. Oke? God bless you. Shalom adik-adik. Yes, bersama Kak Dias kita mau berdoa untuk kota dan bangsa kita. Adik-adik tahu? Di Alkitab dikisahkan ada perempuan Samaria, dia bawa satu kotanya datang ketemu Tuhan Yesus. Artinya apa? Ada pertobatan di satu kota itu. Itu ada kisah di Yunus, kitab Yunus, di mana satu kota yang besar juga bertobat datang ke Tuhan. Adik-adik kita hari-hari ini terus meserukan pertobatan. Kita mau berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami. Kita mau minta ampun untuk semua kesalahan yang ada. Luar biasa adik-adik. Karena juga ingat ada
Singa ya, kalau singa itu mengaum adik-adik, seekor singa jantan dewasa mengaum, itu aumannya bisa berkilo-kilometer jauhnya. Sehingga semua binatang mendengar auman singa itu, dia akan tahu, wah ini dia, si Raja Rimba Hutan. Wah, aku akan menyingkir. Auman singa membuat menyingkir semua musuh-musuhnya. Adik-adik, kita ini adalah keturunan singa dari Yehuda. Auman kita, doa-doa kita, itu bisa sampai menembus sekian jauh jaraknya. Dan membuat semua dari pihak musuh kabur adik-adik. Amin, percaya adik-adik, setiap doa kita, deklarasi kita, jeritan hati kita, iman kita, membuat semua setan kabur. Amin. Nah, satu lagi adik-adik. Dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 2 orang sepakat adik-adik, permintaan akan dikabulkan. Adik-adik, engkau ada kakakmu di situ. Mungkin ada ibu, atau mungkin engkau punya saudara keluarga di mana engkau sedang menyaksikan streaming ini. Ayo, ajak mereka berdoa. Pegang tangan mereka berdoa. Ayo sepakat. Bapak, ibu, kakak, sepakat kita mau berdoa untuk kota kita. Maka permintaan kita akan dikabulkan Bapak kita di surga. Jelas ya adik-adik ya? Wah, berarti Kak Dias juga harus ada satu teman supaya total ada 2 nih minimal. Siapa ya teman kita? Tebak siapa dia? Shalom Kak Dias. Shalom teman-teman. Perkenalkan, namaku Pre Angel. Wah, keren sekali, kasih tos dong. Yes, ye. Pre Angel, kita mau berdoa buat kota bangsa kita, amin. Oke. Setiap kamu berdoa, semua pendoa yang menyaksikan ini anak-anak dibangkitkan jadi pasukan berdoa. Oke? Oke. Kita mau sembah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Mari angkat tangan seperti ini. Semua sungguh-sungguh adik-adik. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakan Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakan Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Berdoa untuk kota bangsa kita. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Indonesia. Tuhan, tidak ada bencana dan tidak ada setan yang mendekati Indonesia, dan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, sekali lagi. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Ayo semuanya sungguh-sungguh. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Mulia Tuhan, kami sepakat berdoa Tuhan, untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan. Biar ada gelombang pertobatan melanda Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari ujung ke ujung. Mereka semua berseru-seru, berdoa, menjerit ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
biar shalom menguasai kota kami dan Indonesia, melenyapkan semua virus, semua wabah sakit penyakit. Kami sepakat berdoa, stop, berhenti semua penyebaran virus. Tidak ada lagi penyebaran virus. Kami berdoa juga, tidak ada lagi ketakutan, kecemasan. Kami berdoa, muncul iman yang kuat, dibangkitkan, pasukan berdoa, anak-anak berdoa berdiri, mempertahankan keluarga, kota, dan negeri kami di hadapan Tuhan, sehingga terluput dari semua bencana, semua malapetaka, semua wabah sakit penyakit, semua rencana pihak musuh. Kami berdoa Tuhan, sekarang hari ini juga terjadi pembalikan keadaan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan yang sakit disembuhkan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu terjadi, sepakat, amin, dan termeterai. Muliakan Raja segala raja, ayo semuanya, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Mari kita manajer, kita katakan amin 10 kali. Siap? Amin, 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 amin. Tepuk tangan. Manajer, kita jangan pernah berhenti berdoa buat kota bangsa kita. Amin. Oke. Kita katakan setia 3 kali. 1, 2, 3. Setia, setia, setia. Oke adik-adik, tetap setia berdoa buat kota dan bangsa kita. Shalom. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita selesai, Kak Michael sekali lagi mau ingatkan buat adik-adik, jangan lupa absen. Dan juga ada pertanyaan kuis-kuis yang adik-adik mesti jawab ya di Instagram ya. Dan kemudian jangan lupa subscribe YouTube Joel Kids di bawah ini. Nah ini penting banget, adik-adik bisa cari lagu-lagu baru dari Joel Kids. Kalau kalian mau dengarkan lagi, ada di sini. Juga ada drama panggung boneka, ada drama-drama yang lain, semua dimasukkan ke sini. Dan juga firman Tuhan tentunya. Jadi adik-adik bisa dengarkan firman Tuhan lagi. Mungkin ada yang, Kak, yang 2 bulan yang lalu firman Tuhannya apa ya Kak? 3 bulan yang lalu apa ya Kak? Nah nanti ada semua di channel YouTube Joel Kids Ministry. Jadi kalian jangan sampai lupa subscribe ya adik-adik ya. Dan kalian akan nanti bisa menyaksikan, melihat begitu banyak hal yang keren yang ada di situ. Oke? Oke, kalau gitu sebelum kita selesai, Kak Michael mau ajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama Kak Michael. Semua siap? Yuk kita angkat tangan kita, 2 tangan kita angkat dan kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hamba bersyukur, kami semua bersyukur karena hari ini ibadah online Joel Kids bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap adik-adik, anak-anak yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan. Lepaskan kami semua dari belenggu dosa. Tidak ada lagi anak-anak, tidak ada lagi di antara kami yang didapati Tuhan terbelenggu oleh dosa. Kami semua merdeka dan kami semua menjadi miliknya Tuhan. Dan kami semua diberkati, dijagai oleh Roh Tuhan sendiri yang menyertai kami semua. Persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Dan kami semua jadi anak-anak yang disiapkan untuk diangkat naik ke surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Berkati sepanjang minggu ini, Tuhan yang menjagai kami, menjauhkan kami dari sakit, dari semua penyakit, dari semua yang jahat. Kami dilindungi dan menerima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Baiklah adik-adik, sampai jumpa minggu depan di kebaktian anak Joel Kids. Bye-bye.